Kalian tahu nggak sih yang namanya SNMPTN atau kita kenal dengan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi? Nah, di tahun 2023, istilah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi atau kita sebut SNMPTN resmi diganti menjadi Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Nah, pergantian nama ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 48 Tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru, program diploma dan program sarjana perguruan tinggi. Nah, tak hanya penyebutannya saja yang berbeda, aturan SNMPTN 2022 dengan SNMPTN 2023 skemanya juga ikut mengalami perubahan, di mana Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim berharap transformasi seleksi masuk perguruan tinggi negeri dapat menjadi lebih inklusif, transparan, dan terintegrasi dengan transformasi yang telah dilakukan di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Nah, kira-kira apa aja sih perubahan dari SNMPTN ini? Jangan lupa simak video ini sampai akhir agar kalian memperoleh informasi lebih lengkapnya. Sebelumnya, jalur seleksi nasional masuk PTN atau kita singkat jalur SNMPTN memisahkan calon mahasiswa berdasarkan jurusan di pendidikan menengah. Nah, sehingga hal ini membuat pilihan program studi dibatasi berdasarkan jurusan di pendidikan menengah, sehingga peserta didik tidak punya kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan aspirasi karirnya. Nah, yang kedua, untuk SNMPTN terdahulu, ini hanya mata pelajaran tertentu yang dipertimbangkan dalam seleksi. Nah, ini akibatnya mata pelajaran lain menjadi dianggap tidak terlalu penting dan fokus belajar siswa tidak menyeluruh. Nah, oleh karena itu, di tahun 2023 mendatang, seleksi nasional berdasarkan prestasi ini berfokus pada pemberian penghargaan yang tinggi atas kesuksesan pembelajaran yang menyeluruh di pendidikan menengah. Jadi ini ada beberapa ketentuan dalam perubahannya ya, dalam skemanya. Seperti itu. Yang pertama, minimal 50% nilai rata-rata rapor seluruh mata pelajaran. Jadi untuk nilai yang dipertimbangkan ini dari nilai dari seluruh mata pelajaran ya, tidak hanya mata pelajaran utama. Mata pelajaran pendukung seperti seni budaya, olahraga, dan lain sebagainya juga ikut dipertimbangkan. Dan yang kedua, maksimal 50% komponen penggali minat bakat, di mana untuk komponen penggali minat bakat ini terdiri dari 2 mata pelajaran pendukung, yang kedua ada prestasi, dan yang ketiga ada portofolio untuk program studi seni dan olahraga. Nah, untuk komponennya ini berapa persen? Ini masing-masing PTN tentunya akan mempunyai persentase yang berbeda tergantung PTN dan juga jurusannya. Bahkan dalam satu PTN itu juga terdapat komponen yang berbeda. Misalnya jurusan sosiologi mempunyai persentase seperti ini dan jurusan sejarah mempunyai komponen persentase seperti ini. Nah, bisa saja berbeda antar PTN atau program studi. Nah, dengan adanya ketentuan minimal 50% dari rata-rata seluruh mapel dan juga maksimal 50% dari komponen penggali minat dan bakat, peserta didik terdorong untuk berprestasi di seluruh mata pelajaran secara holistik. Jadi nggak ada lagi tuh mata pelajaran yang diutamakan atau mata pelajaran yang dikesampingkan. Dan yang kedua, peserta didik terdorong untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya secara lebih mendalam. Nah, untuk sukses di jalur ini, di jalur seleksi berdasarkan prestasi ini, peserta didik perlu menyadari bahwa semua mata pelajaran adalah penting dan membangun prestasinya sesuai dengan minat dan bakat. Nah, ini ada beberapa tips yang dapat kalian terapkan untuk sukses di jalur prestasi ini. Yang pertama, fokus untuk belajar secara menyeluruh. Yang kedua, gali minat dan bakat secara tekun. Yang ketiga, tingkatkan prestasi sesuai dengan minat dan bakat kalian. 4. Eksplorasi pilihan prodi pendidikan tinggi sesuai dengan minat dan bakat. Dan yang terakhir, cari tahu komponen penilaian dan pembukuan spesifik untuk prodi yang diminati. Nah, untuk komponen penilaian ini dan mata pelajaran pendukung nanti Mimin akan share di video selanjutnya ya. Nah, yang terakhir, untuk sukses di masa depan,
Peserta didik ini perlu memiliki beberapa kompetensi yang holistik dan lintas disipliner. Nah, oleh karena itu, dalam SNMPTN ini seluruh mata pelajaran dianggap penting. Sebagai contohnya seperti ini. Ketika kita ingin menjadi insinyur, ilmu dasar yang harus kita pahami yaitu adalah ilmu teknik, dan ilmu yang menjadi pembeda yang akan mendukung profesi kita yaitu ilmu desain. Seperti ini juga pengacara. Ilmu dasar yang harus kita pahami adalah ilmu hukum, dan ilmu pembeda yang menjadi pendukung ilmu dasar kita adalah ilmu komunikasi, dan juga seorang sutradara film, di mana ilmu dasar yang harus dimiliki adalah soal perfilman, tapi untuk ilmu yang menjadi pembeda atau pendukung dari keberhasilan film itu adalah ilmu pemasaran. Nah, di mana proses seleksi masuk PTN ini perlu mendorong pembelajaran yang menyeluruh dan multidisiplin di jenjang pendidikan menengah. Demikian video dari Mimin, semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like video ini jika kalian suka. Terima kasih, kita kembali lagi ke video selanjutnya.